ya maka pertumbuhan ekonomi juga tetap aja berjalan seperti itu apa adanya, ya. Itu kan eksogen, ya. Eksogen itu sehingga kemudian ketika melihat teknologi itu perubahan itu tidak bisa direncanakan, ya. Kita tidak tahu kapan teknologi itu hadir, ya kan? Kayak misalnya seperti apa ya? Seperti contohnya kalau siapa itu yang apa? Yang kejatuhan apel itu siapa namanya? Siapa, Newton ya? Ya itu kan dia tiba-tiba aja kan dapat inspirasi seperti itu. Itu kan artinya tidak disengaja, ya. Itu faktor eksogen. Sehingga kalau memang ada penemuan teknologi, ya, menurut Solow itu akan mendorong tenaga kerja bekerja lebih efisien. Sehingga kalau kita lihat di fungsi outputnya, ya, fungsi output sama dengan output merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerjanya itu ketika dia mengolah modal dengan teknologi, dia akan bekerja lebih efisien, sehingga L-nya dikalikan dengan E, kan gitu. Ya. Tapi kalau faktor endogen berarti di dalam suatu proses produksi, ya, teknologi itu sengaja kita ciptakan, ya. Kita itu selalu punya inovasi, selalu punya ide untuk membuat produksi itu makin besar, makin produktif, makin efisien misalnya. Itu adalah faktor endogen. Jadi itu sengaja kita ciptakan, ya. Nah, kalau di model endogen itu, maka output itu adalah sama dengan inovasi, idenya itu dikalikan dengan modalnya. Ya, artinya adalah bagaimana semakin besar A-nya, semakin banyak idenya, semakin banyak inovasinya, maka kemudian dengan modal yang sama, K yang sama, Y-nya itu akan meningkat lebih banyak, kan gitu. Ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan teknologi, ya, menurut kalau di model endogen itu dia itu harus dikembangkan, diciptakan. Orang itu selalu sengaja berinovasi, ya, sehingga ada namanya perekonomian dua sektor. Artinya ada perusahaan yang memanfaatkan teknologi, ya. Jadi sebagian orang bekerja di perusahaan, ya, memanfaatkan teknologi, sebagian lagi orang itu bekerja di bidang penelitian di universitas untuk menciptakan teknologi, ya, mengumpulkan ide gitu. Jadi itu, ya, jadi ada dua sektor ini, ya. Yang satu itu mencari ide, yang satu menggunakan ide itu, ya. Nah, inilah yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, ya. Kalau di model Solow, ya, karena orang itu menggunakan teknologi itu termasuk eksogen, ya, maka dia masih mengenal diminishing return, ya, masih artinya ujung-ujungnya mentok gitu, ya, nggak bisa maju lagi pertumbuhan ekonomi kalau sudah kondisi steady state, ya kan. Tapi kalau di model endogen, ya, kondisi steady state itu akan bisa terus tumbuh, ya, karena ide itu nggak pernah habis, inovasi itu akan terus meningkat, ya, sehingga kurva outputnya itu tidak lagi seperti diminishing return, tapi dia terus naik ke atas, gitu, ya, terus naik ke atas lurus, linear ke atas, gitu, ya. Jadi sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa terus berjalan. Nah, itu kalau model endogen, gitu, ya. Kalau nggak salah di buku mungkin kalau Anda baca lagi bisa seperti itu. Oke, ya. Kira-kira gitu nggak kemarin jawabannya? Ya.
Ya memang kan kemarin kan saya tidak membahas sampai ke sana karena kan waktu kita kan nggak cukup ya membahas itu kan. Jadi Anda bisa membaca itu di buku Anda itu ya di bagian-bagian belakang gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, jadi sudah masuk semua. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke materi. Ya. LJU-nya diterima semua nggak, Pak? LJU-nya. LJU-nya saya terima semua. Saya terima semua, tapi mungkin ada yang mungkin jawabannya seharusnya soal EC 7 mungkin cuma 6 gitu, mungkin ada yang begitu mungkin. Kalau lengkap semua lengkap ya, kalau lengkap semua lengkap. Tapi saya nggak tahu kalau jawabannya ada yang cuma kurang, misalnya EC 7 ada yang kurang dari 7, saya nggak tahu, nggak terkirim apa tidak terjawab, saya nggak tahu ya. Kira-kira itu. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Kalau gitu saya lanjutkan dengan presentasi ya. Oh ya, ini apa namanya, hasil tulisannya udah dikirim ya? Sudah, Pak. Sudah dikirim ya? Sudah, Pak. Oke. Karena ya ada beberapa tulisan yang mungkin bagus ya, tapi ada juga yang jadi banyak yang masih begini tulisannya itu, daftar pustakanya itu nempel aja di bawah, tapi nggak diuraikan di atas. Gitu. Misalnya Anda mengutip dari tulisan si ini, baru kemudian masuk ke daftar pustaka, tapi daftar pustakanya di bawah semua, tapi nggak tahu tulisan mana sumber dari mana yang diambil. Gitu. Nah itu, jadi kalau membuat kutipan-kutipan itu nggak kelihatan. Ini tulisan dari mana yang diambil, terus sehingga sulit membedakan mana tulisan Anda, mana yang benar-benar tulisan Anda, mana yang kutipan gitu. Ya, jadi mungkin itu gitu yang saya lihat. Gitu. Ya, dari tulisan Anda kira-kira ada nggak yang menarik yang Anda temukan? Ada nggak tulisan dari mungkin salah satu dari Anda mungkin yang setelah membuat tulisan sepertinya wah ini kok menarik, gitu, ada temuan, ada nggak ya seperti itu? Saya, Pak. Dari siapa ini? Mas Panji. Gimana Panji? Iya, Pak. Saya jadi selama proses penulisan itu jadi lebih tahu ternyata APBN kita tahun 2020 ini penyesuaiannya tuh udah 3 kali gitu, Pak. Melalui serangkaian PP gitu. Jadi akhirnya baru tahu juga, dan dari yang saya tulis bersama Yazid, saya kan berdua nulisnya, itu baru tahu juga pemerintah itu mencoba realistis dengan target penerimaan perpajakannya semakin turun gitu di setiap pembaruan APBN selalu diturunkan, tapi yang menariknya di APBN 2021 targetnya naik lagi gitu, Pak. Nah, jadi kan pemerintah seakan optimis gitu bahwa tahun 2021 penerimaan pajak akan naik dengan asumsi berarti COVID-nya akan turun, sedangkan data dan fakta di lapangan semakin hari kita lihat bahwa bahkan kemarin sempat yang tertinggi ya 6.500 sehari, terus Pak Gubernur DKI juga positif gitu. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan nggak kayak gitu, tapi ternyata di rancangan APBN dari 2021 target-targetnya naik gitu, Pak. Mungkin yang menarik untuk kira-kira kalau Anda menemukan hal seperti itu ya, kan berarti ada asumsi yang tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Nah, cari tulisan yang mendukung pendapat Anda tadi, misalnya
ternyata menurut Anda misalnya pemerintah itu tidak realistis misalnya, atau asumsinya terlalu tinggi misalnya. Nah, Anda bisa kalau mau melengkapi lagi ya, Anda boleh itu perbaiki lagi, kemudian diperkuat argumennya. Tapi argumen itu jangan pendapat pribadi. Menurut pendapat saya begini nih, Anda bisa cari referensi lain yang menyatakan, mungkin di negara lain yang menyatakan bahwa kondisinya tidak seperti itu misalnya. Atau mungkin di negara lain ada referensi yang menyatakan bahwa itu memang sudah kondisinya sudah pulih, bisa juga kan? Nah, itu. Jadi kalau begini ya, nanti habis ini mungkin saya akan memberi penugasan lagi ya. Penugasannya bisa berupa penulisan. Nanti saya tentang teori ekonomi nanti saya berikan kepada Anda, silakan Anda baca-baca ya. Atau temuan-temuan yang kalian menarik yang sudah Anda temukan tadi, yang Anda tulis, itu bisa diperbaiki lagi ya, diperkuat lagi ya, argumennya, sumber referensinya. Kemarin kan saya sudah kasih tahu rahasianya, misalnya Anda buka Google Scholar gitu kan, Anda kutip di tulisan-tulisan ilmiah di situ, itu kan bagus itu ya. Karena kalau yang saya lihat dari Anda kan kebanyakan masih ngambil dari tulisan yang populer kan, ngambil dari berita-berita populer gitu ya. Itu nggak apa-apa, tapi kalau didukung dengan tulisan-tulisan ilmiah, ya itu lebih bagus lagi. Ya, tulisan ilmiah itu kan dia diuji. Kalau tulisan populer kan ditanyain sudah ditayangkan, tapi kalau tulisan ilmiah, misalnya artikel, publikasi, jurnal, skripsi, tesis itu kan memang sudah diuji ya kan, dia ditanyain bener nggak Anda ini kan gitu. Nah, kalau mau menyempurnakan itu boleh, nah, atau nanti saya akan berikan beberapa artikel teori yang kemudian bisa Anda buat tulisan lagi ya, bisa sendiri, bisa kelompok ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin ada yang menarik tulisannya? Oke ya, nah, kalau belum ada nanti silakan dipikir lagi ya. Saya mau kita masuk ke materi dulu ya. Nah, Oke. Ini materi sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Ya, sekarang saya mulai ya. Pertemuan kita terakhir kemarin kita sudah membahas tentang siklus bisnis, ya. Siklus bisnis, kita bicara bagaimana perilaku ekonomi bergerak dalam jangka pendek, ya, berbeda dengan jangka panjang, ya. Ketika dalam jangka pendek ternyata perekonomian itu berfluktuasi, ya, dan terdapat teori yang digunakan untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang itu tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek, gitu ya. Teori klasik itu lebih tepat untuk menggambarkan kondisi ketika perekonomian itu bergerak dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek ternyata perekonomian itu sangat berfluktuasi, ya. Ini yang kemudian ditulis oleh Keynes ya tahun 1936 ya. Dia menulis ini karena waktu terjadi depresi besar di Amerika ya. Depresi itu adalah bagaimana terjadi kondisi resesi yang panjang dan dalam dan lama gitu ya. Waktu itu di Amerika tahun 1930 itu terjadi depresi besar ya, terjadi hampir 10 tahun ya, dari tahun 29 sampai tahun 39 ya, ketika perekonomian itu naik tinggi terus tiba-tiba kemudian turun ya, harga saham jatuh segala macam ya, sehingga kemudian mengalami resesi yang panjang ya.
Kalau ketika kita menggunakan teori klasik, ya di situ kan dinyatakan, ya tidak perlu campur tangan pemerintah karena perekonomian itu akan selalu kembali ke kondisi naturalnya, kondisi alaminya, ya, sehingga tidak perlu campur tangan pemerintah. Ya, perekonomian itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Ada invisible hand yang membentuk keseimbangan baru, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menurut Keynes, ya, dia mengkritik ini dan kemudian menyatakan bahwa justru peran pemerintah itu diperlukan, ya, terutama untuk mengatasi gejolak ekonomi, gitu ya. Kemudian dia juga mempertanyakan teori klasik, ya, teori klasik kemarin sudah bahas sekilas ya sebelumnya bahwa fluktuasi dalam perekonomian itu menurut klasik itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor supply, ya, supply output yaitu fungsi dari modal dan tenaga kerja, ya, ada gangguan di situ, ya. Entah misalnya kalau modalnya atau biaya produksinya jadi tambah mahal misalnya, ya, atau sistem pengangguran atau pengupahannya itu yang tidak cukup mendukung perekonomian, sehingga itu yang berpengaruh terhadap fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek, ya. Nah, ini beda dengan Keynes. Keynes menyatakan bahwa perekonomian mengalami naik turun, ya, berfluktuasi itu karena dilihat dari sudut permintaan yang tidak cukup, ya. Kalau orang itu nggak punya uang, dia nggak bisa membeli barang, ya, tidak bisa konsumsi, ya. Pemerintah nggak bisa belanja, investasi nggak jalan, konsumsi rumah tangga berkurang, akibatnya barang tidak laku, maka perekonomian bisa turun, ya. Nah, inilah yang sudah kita bahas, ini yang disebut dengan agregat demand, ya, agregat demand. Nah, sekarang kita ingin membahas lebih jauh tentang agregat demand ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal sekilas apa itu agregat demand, ya. Bagaimana bentuk kurvanya, kemudian pengaruhnya terhadap fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek, ya, digambarkan dengan kurva perpotongan dengan kurva Shortrun agregat supply, ya, yang horizontal, dengan yang jangka panjang long run agregat supply yang vertikal, ya. Itu kan soal UTS juga keluar itu kemarin, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih terbentuknya kurva agregat demand ini, ya. Maka Keynes di sini menggunakan model perpotongan kurva IS dan kurva LM. Keseimbangan di pasar barang dan di pasar uang itu yang membentuk kurva agregat demand, ya. Jadi ada dua kurva yang akan membentuk keseimbangan di kurva agregat demand-nya, ya. Keseimbangan di pasar barang, ya, itu ditunjukkan oleh model antara investasi dan tabungan, investment and saving, ya. Investasi di sini karena di dalam dua model ini nanti kita akan menggunakan tingkat bunga sebagai alat untuk menyeimbangkan keseimbangan, ya, baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kalau di pasar barang, keseimbangan untuk melakukan investasi dan tabungan itu ditentukan oleh tingkat bunga. Demikian juga dengan di pasar uang, keseimbangan permintaan dan penawaran uang itu dipengaruhi juga oleh tingkat bunga, ya.
Nah, jadi ini yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana bentuk dari kurva agregat demand-nya, ya. Ya, Anda lihat di bawah ini, ya, ini kurva agregat demand yang bergerak sepanjang kurva penawaran jangka pendeknya. Ya, sebagai contoh di sini, ya. Ini kurva agregat demand menggambarkan hubungan antara harga dengan pendapatan atau outputnya. Ya. Kalau kurva agregat demand bergeser ke kanan, ya, misalnya karena diakibatkan oleh seperti contoh UTS kemarin, misalnya karena kebijakan moneter untuk meningkatkan jumlah uang beredar, maka kurva agregat demand bergeser ke kanan. Ya, nah kita lihat di sini bagaimana dampaknya, ya, pada tingkat jangka pendek, gitu ya, output akan meningkat, ya, seiring dengan pergeseran kurva agregat demand ke kanan. Nah, inilah yang sekarang akan kita lihat bagaimana pengaruh dari kebijakan moneter itu bisa menggeser kurva agregat demand ini, ya. Nah, inilah yang akan kita uraikan dulu, ya. Nah, jadi kurva agregat demand itu terbentuk dari dua model kurva, ya, IS dan LM, ya. Keseimbangan di pasar barang dan keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangan di pasar barang, ya, kurva IS, ya, itu nanti terbentuknya kurva IS nanti itu kita lihat menggunakan model Keynesian cross, ya, dan model dana pinjaman, yaitu hubungan antara tabungan dan investasi. Ya. Sedangkan kurva LM, yaitu keseimbangan di pasar uang, ya, itu menggambarkan hubungan antara permintaan dan penawaran uang, ya. Kita menggunakan teori preferensi likuiditas, ya. Artinya seberapa banyak orang ingin memegang uang, seberapa banyak orang ingin menabung, ya, memilih preferensi likuiditas, ya. Mau meminta uang lebih banyak atau mau memegang uang lebih banyak atau mau menabung lebih banyak, gitu ya. Itu adalah keseimbangan di pasar uang. Ya, jadi nanti dari kedua model ini akan menentukan tingkat bunga dan pendapatan. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas kemarin, ya, tentang siklus bisnis, ya. Ketika jangka panjang, ya, analisis perekonomian dalam jangka panjang, ya, sesuai dengan teori klasik, harga akan fleksibel, ya. Harga akan berubah mengikuti kondisi, ya, sesuai dengan kondisi alaminya, menyesuaikan, gitu ya. Kemudian output, ya, ditentukan oleh faktor produksi, ya. Output itu dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor nominal seperti jumlah uang beredar, ya. Harga itu tidak dipengaruhi, ya. Kemudian pengangguran, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi itu berada pada tingkat alami, ya, jangka panjang. Sedangkan jangka pendek, gitu ya, harga cenderung kaku, ya. Ketika harga cenderung kaku, maka output itu bisa berfluktuasi, ya. Nah, kemudian output ditentukan oleh permintaan, ya, permintaan agregat jangka pendek. Kalau permintaan dalam jangka pendek naik, maka output bisa meningkat, ya. Kalau permintaannya turun, maka produksi bisa turun, ya.
sehingga tidak lagi output berada dalam kondisi alami, maka dia bisa naik turun, berfluktuasi, ya. Seperti resesi sekarang, ketika permintaan turun maka produksi ikut turun, ya. Kemudian akibat fluktuasi dari produksi tadi itu berpengaruh terhadap pengangguran, gitu ya. Di mana kita sudah belajar bagaimana dalam jangka pendek pengangguran itu berhubungan negatif dengan produksi, ya. Kalau produksi naik, pengangguran akan turun, gitu ya. Kalau resesi, ya produksi turun, pengangguran naik, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di sini, ya. Nah, yang pertama, keseimbangan di pasar barang kita menggunakan kurva IS, ya. Itu adalah kita menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan di pasar barang. Sedangkan kurva LM ya menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar uang. Ya. Anda lihat di sini sama-sama kuncinya adalah tingkat bunga. Ya. Tingkat bunga dan pendapatan. Jadi dua ini adalah sebagai faktor endogennya. Ya. Jadi kalau tingkat bunga dan tingkat pendapatan artinya nanti perubahan dua faktor endogen itu akan berada di sepanjang kurvanya. Ya, Anda masih ingat ya? Pertanyaan ini muncul juga di UTS ya. Kalau perubahan di faktor eksogen yang di luar ini, maka akan menggeser nanti kurvanya. Ya, jadi dari kedua kurva ini tadi IS dan LM itu adalah tingkat bunga yang akan menghubungkan dua model ini. Ya. Nah, Keynes menyatakan ya bahwa dalam jangka pendek, ya, di dalam perekonomian, ya, naik turunnya perekonomian itu dipengaruhi oleh sisi permintaan. Ya, permintaan itu bagaimana rumah tangga melakukan konsumsi, bagaimana perusahaan itu investasi, bagaimana pemerintah menaikkan atau menurunkan belanja, atau menaikkan atau menurunkan pajak. Ya, ini yang berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Ya. Sehingga menurut Keynes ya kalau ada resesi, ada depresi, ya maka yang menjadi penyebabnya itu adalah karena perubahan dari permintaan ini. Ya. Nah, untuk menggambarkan ini, ya maka Keynes menggunakan model Keynes cross, ya perpotongan Keynes, ya. Jadi kita mulai dulu di model keseimbangan di pasar barang, ya. Model keseimbangan di pasar barang, ya. Pertama Keynes menggambarkan perpotongan Keynes, ya, Keynesian cross ini untuk mengetahui tingkat output atau tingkat pendapatan. Ya. Nah, kalau dari sisi pendapatan, gitu ya, ditunjukkan oleh dari sisi permintaan, maksud saya, dari sisi permintaan output itu ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ya. Neraca perdagangan kita abaikan dulu, ya, karena asumsinya ini adalah perekonomian tertutup, ya, biar lebih mudah kita menggunakan variabelnya, ya. Nah, di sini akan kita lihat ya, Keynes menyatakan perpotongan antara pengeluaran aktual yang sebenarnya Y dengan pengeluaran yang direncanakan, inilah yang menentukan tingkat produksi atau output atau pendapatan.
Ya. Nah, bagaimana terbentuknya Keynesian cross ini? Ya, kita lihat dulu variabelnya, ya, variabel permintaan, konsumsi, konsumsi yang disposable, kemudian investasi, dan belanja pemerintah. Ya, di mana kondisi keseimbangan terjadi ketika output itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Ya. Yang pertama adalah pengeluaran yang direncanakan. Ya, ketika merencanakan pengeluaran, ya, maka kita menghitung dulu, ya, berapa rencana konsumsi, berapa rencana investasi dan belanja pemerintah. Ya, maka kalau dibentuk di sini dalam kurva ini nanti belanja pemerintah misalnya, ya, dia akan berbentuk garis horizontal di sini misalnya, ya. Kemudian kalau investasi berbentuk horizontal juga di sini. Nah, kemudian konsumsi. Nah, konsumsi, ya, ketika dikaitkan dengan pendapatan, ya, konsumsi itu akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, sehingga kurvanya miring. Sehingga kurva pengeluaran yang direncanakan itu berbentuknya miringnya itu ditentukan oleh kecenderungan konsumsi, ya, marginal konsumsinya, marginal propensity to consume, ya, kecenderungan konsumsi dari setiap tambahan kenaikan pendapatan $1, ya, atau Rp1, berapa yang dikonsumsi dan berapa yang disimpan sebagai tabungan. Maka bentuk kurvanya miring seperti ini. Yang berikutnya adalah kurva pengeluaran yang sebenarnya atau pendapatan atau output. Ya, kalau Anda masih ingat bagaimana model sirkuler, ya, antara rumah tangga dan perusahaan, ya, bagaimana kita menggambarkan bahwa antara pendapatan rumah tangga itu sama dengan pengeluaran perusahaan, ya, atau sebaliknya juga, ya. Nah, jadi kalau sama berarti koefisiennya 1, ya, artinya adalah kurva itu berimpit, ya, sama, ya, jadi membentuk sudut 45 derajat. Maka, ya, perpotongan dari rencana pengeluaran dengan pendapatan yang sebenarnya ini adalah menunjukkan keseimbangan atau Keynesian cross, ya, titik yang menentukan berapa banyak dalam suatu perekonomian itu menghasilkan output, menghasilkan pendapatan. Ya. Nah, bagaimana keseimbangan ini terbentuk, gitu, ya? Kalau Anda perhatikan dari kurva ini, ketika pengeluaran yang sebenarnya, ya, output yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada rencana pengeluaran, ya, misalnya di Y1, maka di sini kita lihat output itu melebihi dari perkiraan, ya, maka akan ada kelebihan produksi. Kelebihan produksi ini akan dijadikan simpanan, ya, disimpan sebagai persediaan, ya, sebagai investasi, disimpan, dan produksi kemudian diturunkan sampai ke titik output, perpotongan pendapatan aktual dengan yang direncanakan. Demikian juga sebaliknya, kalau rencananya itu lebih besar daripada output yang dihasilkan, maka perusahaan akan mendorong produksi lebih banyak. Kemudian barang persediaannya dihabiskan, digunakan, sampai ke titik
keseimbangannya. Ya, jadi inilah yang menentukan tingkat produksi atau output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian.